Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang disingkat biasanya dengan AI. Teknologi kecerdasan buatan atau istilah kerennya ini biasanya dengan AI atau Artificial Intelligence ya saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai kehidupan, ya, bidang kehidupan. AI juga bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang kita sering gunakan yaitu asisten virtual Google ya di smartphone kita. Itu nanti kita bisa bertanya sesuatu dan asisten virtual Google itu akan menjawab sesuai dengan permintaan orang yang request seperti itu. Ya sama dengan Siri juga ini ya juga merupakan contoh AI ya. Kecerdasan buatan memang bukan hal yang baru ya, namun perkembangannya selalu menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Perkembangan AI ya, selain karena perannya sangat membantu manusia juga didukung banyaknya kehadiran film yang sudah tayang di bioskop ya, yang contohnya di Iron Man ini ya. Di Iron Man itu ada ya Jarvis ya. Jarvis ini adalah asisten virtual dari Iron Man ya. Itu uh, bisa juga dalam bentuk robot ya. Namun AI ya lebih luas dari itu ya. AI ini bisa diterapkan di berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang bisa memberikan respon layaknya manusia. Saat ini hampir semua perangkat komputer atau teknologi modern telah banyak menerapkan kecerdasan buatan. Seperti yang diungkapkan oleh sebelumnya, AI bisa kamu rasakan saat ini menggunakan smartphone yang melalui asisten virtual Google ya atau Siri ya. AI diprediksi akan terus berkembang dan lebih cerdas ya, lagi ya, dan kalian tidak dapat menghindarinya. Ya, sekarang kita masuk ke pengertian dari kecerdasan buatan. Ya, apa itu kecerdasan? Ya, kecerdasan itu artinya mampu untuk ya belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Kemudian menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif. Wilson dan Pendergast 1994. Nah, ini definisi artificial intelligence ya, atau disingkat dengan AI ya. Menurut John McCarthy ya, AI itu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia ya, dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Ya, menurut H.A. Simon, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini merupakan area penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Ya, kemudian menurut Rich dan Knecht, ya ini kecerdasan buatan atau AI ini merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan oleh manusia. Ya, jadi menurut Ensiklopedia Britannica ini kesehatan buatan atau AI ini merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan
pengetahuan lebih banyak yang menggunakan simbol-simbol daripada bilangan ya, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Ya, dari beberapa pengertian menurut ahli ya, maka disimpulkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer yang dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada manusia. Ya, lalu mengapa kita belajar AI atau AI ya? AI berusaha membangun entitas yang cerdas ya. Entitas cerdas yang dibangun ini menarik dan berguna ya. Cerdas itu memiliki pengetahuan plus pengalaman ya. Penalaran bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan. Ini termasuk moral yang baik ya. Ya, komputer yang cerdas itu seperti apa? Ya, komputer yang cerdas itu ya itu harus ya berbekal pengetahuan ya, ini berbasis pengetahuan knowledge base ya, berisi fakta-fakta teori pemikiran dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian ditambah kemampuan menalar ya, atau motor inferensi ya, atau inference engine ya, kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang sudah tadi diperoleh ya. Ini yang nanti akan menghasilkan mesin cerdas ya, yang nanti akan bisa bertindak seperti dan sebaik manusia. Ya, jadi kecerdasan buatan itu nanti alurnya yaitu ada masalah masuk ya. Masalah masuk itu nanti dipelajari berbasis pengetahuan ya. Mesin inferensinya ya nanti akan menghasilkan sebuah solusi sistem yang menggunakan kecerdasan buatan. Ya, ini contoh lainnya dari AI ya, yaitu AlphaGo. Ya, AlphaGo ini adalah sebuah kecerdasan buatan ya yang digunakan untuk bermain papan catur ya, bukan papan catur Cina gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi yang lurus 3 itu akan mendapatkan poin seperti itu. Ya, saat awal dikembangkan ia diberi 100.000 data pertandingan Go ya untuk dipelajari ya. Kemudian AlphaGo akan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri. Setiap dia kalah, dia akan memperbaiki cara ia bermain dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali sehingga AlphaGo ini ya itu fasih gitu ya, karena diulang-ulang ya sehingga pintar sehingga tahu dia harus berbuat apa ya. Salah satu kelebihan AI dibandingkan manusia adalah yang dimiliki oleh AlphaGo tadi ya, adalah manusia hanya bermain satu kali dalam satu waktu, sedangkan AI ini bisa disimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan, sehingga proses belajar dan pengalamannya juga lebih banyak dibanding manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go ya pada tahun 2016, ia bisa menjadi pemenangnya. Ya, lalu apa tujuan kecerdasan buatan ini ya? Tujuannya itu untuk membuat mesin menjadi lebih pintar. Ya, dan juga memahami apa itu kecerdasan, ya membuat mesin lebih bermanfaat karena mesin itu bisa mengerjakan sesuatu gitu ya. Ya, sehingga nanti kita bisa tahu ya seberapa pintar ya kecerdasan buatan saat ini. AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif ya. Yang pertama ada
perspektif kecerdasan atau intelijen yang membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Ya, perspektif bisnis ini sekelompok tool yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool-tool tersebut ya guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis ya. Kemudian perspektif pemrograman ini tentang pemrograman simbolik ya, pemecahan masalah, proses pencarian. Ya, kategori AI ini ada 4 ya, yaitu yang pertama sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia, sistem yang bertindak secara rasional. Ini merupakan faktor-faktor kategori dari AI ya, bisa disebut AI ya jika sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia, sistem yang bertindak secara rasional. Ya, sistem yang berpikir seperti manusia. Ya, diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia itu berpikir. Ya, diperlukan juga pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia itu bekerja. Ya, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya itu manusia itu biasanya melalui introspeksi diri atau mawas diri, ya, dan juga caranya melalui percobaan psikologis. Ya, kemudian sistem yang berpikir rasional, ya cara berpikirnya memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles. Ya, ini adalah ilmuwan penemu logika ya. Ya, pola struktur argumentasi yang selalu memberikan konklusi yang benar bila premisnya benar, ya menjadi dasar bidang logika. Ya, tradisi logistis dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika. Problemnya, ini pengetahuan informal sukar diuraikan dan dinyatakan. Ya, dalam bentuk notasi logika formal. Menyelesaikan secara prinsip vs praktis. Ya, ini merupakan problem-problem yang dihadapi dalam membuat sistem yang bisa berpikir secara rasional. Ya, kemudian sistem yang bertindak seperti manusia, ya seperti yang telah diciptakan oleh Alan Turing ya. Alan Turing ini pada tahun 1950 ini mengusulkan ya untuk mengganti pertanyaan can machine think ya dengan can machine behave like human ya. Ya, jadi pertanyaan bagaimana mesin itu berpikir diganti dengan bagaimana mesin bisa berpikir seperti manusia. Ini tertuang dalam film ya. Kalau belum pernah lihat, ini judul filmnya namanya Imitation Game ya. Itu menceritakan tentang Alan Turing ya. Silakan dilihat filmnya ya. Itu banyak di YouTube juga ada reviewnya. Silakan dilihat ya. Contohnya Talking Chatbot ya. Ini merupakan aplikasi chat ya yang nanti bisa menjawab chatting secara otomatis ya. Jadi itu. Ya, Turing ini melakukan tes ya. AI lulus tes ya apabila integratornya atau yang memberi pertanyaan itu tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan oleh komputer dan mana yang dilakukan oleh manusia. Jadi tidak bisa membedakan ya. Jadi yang menanyakan ini tidak bisa membedakan ini jawabannya dari komputer apa manusia. Itu merupakan AI lulus tesnya. Ya, komputer dapat memiliki kemampuan yaitu Natural Language Processing ya NLP
ya, knowledge presentation, automatic reasoning ya, machine learning dan robot memanipulasi objek dan manusia. Ini perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami ya. Kecerdasan buatan ini kecerdasan yang dibikin di dalam sistem, sedangkan kecerdasan alami ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, itu kecerdasan alami. Ya, kalau kecerdasan buatan ini lebih bersifat permanen ya. Ya, kecerdasan buatan tidak akan berubah sepanjang sistem komputer dan program tidak diubahnya, itu perbedaannya. Jika kecerdasan alami ini akan cepat mengalami perubahan. Hal ini dimungkinkan karena sifat manusia yang pelupa dan bisa belajar untuk menambah pengetahuan. Ya, kecerdasan buatan, ya ini contoh perbedaan lainnya. Ya, kalau kecerdasan buatan ini lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, ya karena sifatnya digital ya. Digital itu gampang diduplikasi, di copy paste. Sedangkan jika pengetahuan terletak pada sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat ditransfer atau disalin dengan mudah dan cepat dari satu komputer ke komputer lain. Ya, kalau kecerdasan alami ini mentransfer pengetahuan ya dari manusia ke manusia lainnya, itu butuh proses yang lama. Di samping itu, suatu keahlian tidak akan pernah bisa diduplikasi secara lengkap seperti itu. Ya, kemudian ini perbedaan lainnya ya, kecerdasan buatan lebih murah ya dibanding dengan kecerdasan alami, yang menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan lebih murah. Ya, kalau alami ini harus mendatangkan seorang pakar atau ahli untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan. Ya, ini otomatis akan membuatnya lebih mahal. Ya, perbedaan lainnya, ini kecerdasan buatan bersifat konsisten. Hal ini disebabkan oleh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Sedangkan kecerdasan alami ini senantiasa berubah-ubah, bisa berkembang, meningkat, atau bisa juga menurun. Ya, kecerdasan buatan ini dapat didokumentasikan ya. Jika alami ini sulit didokumentasikan, ya melacaknya terkadang sulit juga ya, karena kadang lupa seperti itu. Ya, perbedaan lainnya ini kecerdasan buatan ini lebih cepat dan lebih baik, sedangkan alami ini terbatas sifatnya. Ya, itu karena ada keterbatasan kemampuan pengetahuan dan lain-lain. Kemudian pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik ya. Kalau alami ini memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Kecerdasan buatan ini dari segi kemampuan berpikir itu terbatas sesuai dengan bekal pengetahuan sesuai dengan bekal pengetahuan yang ada pada sistem. Jadi terbatas berpikirnya. Kalau alami ini pemikiran manusia itu dapat digunakan secara luas karena pengetahuannya bisa dikembangkan dengan belajar. Kalau ini perbedaannya lagi ya. Kalau kecerdasan buatan ini untuk menambah pengetahuan harus melakukan upgrade ya sistem yang dibangun. Ya, kalau alami ini sifatnya kreatif. Kemampuan untuk menambah atau memenuhi pengetahuan itu ya sangat melekat pada jiwa manusia. Ini perbedaan komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional. Ya, jika dari aspek pemrosesan, kecerdasan buatan itu sebagian besar sifatnya simbolik. Kalau konvensional itu sifatnya algoritmik. Dari segi aspek inputnya itu
Kalau kecerdasan buatan tidak harus lengkap, ya kalau konvensional itu harus lengkap. Ya pencarian, ini sebagian besar heuristik, ya kalau konvensional itu berupa algoritma. Kemudian dari aspek penjelasan atau keterangan, biasanya kalau kecerdasan buatan itu tersedia, ya. Kalau konvensional itu tidak tersedia. Dari aspek fokusnya, pengetahuan ini bahwa kecerdasan buatan ini fokusnya itu ke pengetahuan, sedangkan konvensional itu fokusnya pada data. Dari aspek struktur, kecerdasan buatan ini kontrolnya dipisahkan dari pengetahuan. Kalau konvensional, kontrolnya integrasi dengan informasi atau data. Dari segi sifat outputnya ini sama-sama beda ini. Kalau kecerdasan buatan ini kuantitatif, kalau konvensional itu kualitatif. Dari segi pemeliharaan dan peningkatan atau update, itu kecerdasan buatan itu relatif mudah. Kalau konvensional ini biasanya sulit, ya. Dari segi aspek kemampuan menalar, ini kalau kecerdasan buatan itu ada, kalau konvensional itu tidak ada. Ya mungkin sampai di sini materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.